Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang ataf. Saniyan al-atfu, yang kedua ataf. Ini adalah kelompok at-tawabi yang kedua dari 4 ya. Jadi yang pertama na'at, kemudian yang kedua ataf, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Qala al-musannif rahimahullahu taala, telah berkata musannif yaitu pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Jurm as-Sanhaji rahimahullahu taala, babul atfi wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw wal fa'u wa summa wa a wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'. Bab tentang ataf. Huruf ataf ada 10 dan yaitu adalah waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta di sebagian tempat ya. Jadi huruf ataf ada 10. Yang pertama waw ya, artinya dan ya. Kemudian fa artinya maka, summa kemudian au atau, am ataukah ya. Au sama am sama-sama atau, hanya saja am ini digunakan untuk bertanya. Imma ada kalanya, bal bahkan, la tidak, lakin akan tetapi, dan hatta di sebagian tempat. Asy-syarhu penjelasan. An-naw'u tsani min at-tawabi al-atfu ya. Jenis yang kedua dari kelompok at-tawabi adalah ataf. Kita lihat catatan kakinya. Idza aradta an tukhbira an maji'i Zaidin wa Amrin fabadalu an tadhkura jumlataini ihdahuma jaa Zaidun wasaniyatu jaa Amrun yakfi an tadhkura al-fi'la marratan wahidatan wa ta'ti ba'dahu bil ismaini munfasilaini biwawin fataqulu jaa Zaidun wa Amrun fama ba'da al-wawi yusamma ma'tufan wa ma qablaha yusamma ma'tufan alaih. Apabila kamu ingin mengabarkan tentang kedatangan si Zaid dan si Amr, maka ya sebagai ganti dari engkau mengatakan 2 kalimat ya, salah satunya ja'a Zaidun dan yang kedua ja'a Amrun, maka cukup bagimu untuk menyebutkan fiilnya sekali saja ya, dan engkau datangkan setelahnya 2 isim yang berbeda dengan waw ataf, maka kamu katakan ja'a Zaidun wa Amrun ya. Jadi huruf ataf ini fungsinya untuk meringkas pembicaraan. Daripada kita mengatakan ja'a Zaidun ja'a Amrun ya, padahal perbuatannya sama, maka diringkas dengan waw ataf ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Karena mana dari ja'a Zaidun wa Amrun ini artinya ja'a Zaidun wa ja'a Amrun ya. Jadi salah satu fungsi huruf ataf adalah untuk meringkas kalimat ya. Fama ba'dal wawi sama ma'tufan, maka apa yang ada setelah waw ataf disebut sebagai ma'tuf, wa ma qablahu yusamma ma'tufan alaih, dan apa yang ada sebelum waw adalah disebut ma'tuf alaih ya. Jadi kalau kalimatnya ja'a Zaidun wa Amrun, maka Amrun ini disebut sebagai ma'tuf ya. Adapun Zaidun adalah ma'tuf alaih ya. Dan yang berlaku dalam hukum ma'tuf ini ya, ma'tuf itu i'rabnya ya mengikuti ma'tuf alaih. I'rabnya mengikuti ma'tuf alaih. Ta'rifu huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Definisi dari ataf adalah at-tabi'u ya, kata yang mengikuti, al-mutawassitu yang menengahi di antaranya dan di antara kata yang diikutinya ya dengan salah satu huruf ataf ya. Dan memang huruf dan ataf ini termasuk pembahasan tawabi yang paling mudah karena ciri-cirinya sangat jelas. Ciri-cirinya pasti ada huruf atafnya yang 10 itu. Ya, kita tidak perlu melihat dari bentuk-bentuknya, tapi dengan melihat adanya huruf ataf di situ, maka kita bisa mengenali bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung ataf seperti itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Qatrun Nada dan Ibnu Aqil. Kemudian misaluhu ja'a Zaidun wa Amrun, contohnya ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr telah datang. I'rabuhu ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa ma'tufun alaih. Wa Amrun alau harfu atfin, Amrun ma'tufun ala Zaidin marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ya, jadi Amrun ini kenapa dia marfu? Karena dia mengikuti Zaidun yang juga marfu ya, seperti itu.
Jadi Amrun ini adalah ma'tuf, adapun Zaid ma'tuf alaih dan wawunya adalah huruf ataf. Ini cara mengi'raf ataf ma'tuf ya. Dan ma'tuf alaih ini seperti biasa dia bukan kedudukan khusus ya seperti mudhaf. Ma'tuf alaih hanyalah alasan adanya ma'tuf ya, sehingga yang menempati kedudukan ma'tuf alaih itu sudah pasti sudah menempati kedudukan yang selainnya ya. Wa huruful atfi ala sahih tis'atun, dan huruf ataf menurut pendapat yang paling sahih ada 9. Kita lihat catatan kakinya, bi isqati imma ya, dengan menggugurkan imma ya, dengan tidak menganggap imma sebagai huruf ataf. Kenapa imma tidak dianggap sebagai huruf ataf? Karena ya setiap kali ada imma ya, dalam kalimat bahasa Arab pasti ada waw di tengah-tengahnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan dia ataf bukan imanya tapi waw huruf atafnya. Ya seperti dalam Quran ya. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura ya. Lihat situ antara dua imma ada wawnya, imma syakira wa imma kafura. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan dia sebagai ataf bukan imanya tapi wawnya ya, seperti itu. Ahaduha al-waw, yang pertama adalah waw, wa tufidul musyarakata min ghairi tartibin nahwu jaa Zaidun wa Amrun. Dan waw ini ya memberikan faedah musyarakah, keikutsertaan, min ghairi tartibin, dengan tanpa urutan. Contohnya jaa Zaidun wa Amrun. Ya. Kalau kita ngomong jaa Zaidun wa Amrun, ini tidak menunjukkan bahwasanya Zaid datang duluan. Karena jaa Zaidun wa Amrun bisa jadi Zaid datang duluan, bisa jadi Amr datang duluan, bisa jadi bareng-bareng ya. Karena memang waw itu min ghairi tartibin ya, dengan tanpa adanya urutan. Asani al-fa'u litartibi wa taqibi ya. Yang kedua adalah fa untuk urutan dan juga hubungan sebab akibat. Kita lihat catatan kakinya. At-tartibu wa an yaqa asani ba'dal awal. Tertib adalah yang kedua terjadi setelah yang pertama ya. Jadi kalau kita mengatakan jaa Zaidun fa'amrun ya, jaa Zaidun fa'amrun, ini menunjukkan bahwasanya yang datang Zaid dulu, habis itu Amr ya. Kemudian taqib ayyakuna uqubahu bila muhlatin, bahwasanya hubungan sebab akibatnya dengan tanpa adanya jeda, dengan tanpa adanya jeda. Jadi jaa Zaidun fa'amrun, takib itu sebab akibat ya, artinya yang menyebabkan Amr datang itu adalah si Zaid. Jadi kalimat jaa Zaidun fa'amrun ini menunjukkan bahwasanya si Amr ini datang dengan sebab Zaid datang. Kalau Zaid nggak datang, si Amr nggak datang. Dan waktunya langsung. Jadi begitu si Amr tahu si Zaid datang, maka si Amr datang. Ya jaa Zaidun fa'amrun maksudnya seperti itu. Secara urutan Zaid dulu baru Amr. Secara alasan Amr datang ya dengan sebab si Zaid datang. Ini disebut dengan tartib wa taqib. As-salisu summa litartibi wa tarakhi ya. Yang ketiga summa litartibi wa tarakhi. Summa itu artinya kemudian ya. Summa ini untuk tartib urutan. Jadi sama dengan fa urutan. Nahwu jaa Zaidun summa Amrun. Contohnya jaa Zaidun summa Amrun. Datang si Zaid kemudian si Amr. Ini tertib. Artinya Zaid dulu datang, setelah itu kemudian baru si Amr. Wa tarakhi, at-tarakhi an yaqa asani ba'dal awali bi muhlatin. Yang dimaksud dengan tarakhi adalah terjadinya yang kedua setelah yang pertama bi muhlatin, dengan adanya jeda. Ya, jadi ada waktunya. Ya, jadi kalau kita ngomong jaa Zaidun summa Amrun, maka ya, bisa jadi Zaid datang kemudian 5 menit atau 15 menit itu baru si Amr datang. Jadi nggak langsung. Ini membedakan antara waw fa dengan summa. Ar-rabi'u aw lidilalati ala ahadi syai'aini nahwu jaa Zaidun aw Amrun. Yang keempat aw untuk menunjuki pilihan salah satu dari dua ya. Contohnya jaa Zaidun aw Amrun, telah datang si Zaid atau si Amr. Jadi aw ini lil ikhtiyar ya, untuk pilihan. Salah satunya, nggak mungkin dua-duanya. Kalau kita ngomong jaa Zaidun aw Amrun, ini salah satunya yang datang ya. Kemudian al-khamisu am litolabi ta'yini ba'da hamzatul istifham minahu Zaidun jaa am Amrun. Yang kelima am untuk menuntut ya adanya ta'yin, penetapan setelah hamzah istifham. Nahu Zaidun jaa am Amrun. Apakah si Zaid yang datang ataukah si Amr?
ya. Dan memang am ini ya artinya atau, dan dia harus didahului oleh istifham, ya. Didahului oleh istifham. Ya, contohnya Zaidun jaa am amrun. Apakah Zaid yang telah datang ataukah si Amr, ya. Baik. As-sadisu balil idrabi wa huwa al-i'radu amma qablaha. Nahu jaa amrun bal Zaidun. Yang keenam, bal ini untuk idrab. Apa itu idrab? Wa huwa al-i'radu amma qablaha, itu menolak, ya, apa yang ada sebelumnya. Nahu jaa Zaid jaa amrun bal Zaidun, ya. Telah datang si Amr bahkan si Zaid. Ini artinya si Zaid yang datang. Kemudian as-sabi'u la lin-nafi tanfil hukmanil ma'tufi nahu jaa Zaidun la amrun. Yang ketujuh la ini untuk nafi, ya, menafikan hukum dari ma'tuf. Contohnya jaa Zaidun la amrun. Si Zaid telah datang, ya, tidak si Amr, artinya si Amr enggak datang. As-saminu lakin lil istidraki nahu ma jaa amrun lakin Zaidun. Yang ke-8 lakin ini untuk istidrak. Istidrak itu adalah mempertentangkan yang pertama dengan yang kedua. Ya, contohnya maja amrun lakin Zaidun. Zaid tidaklah datang akan tapi maja amrun lakin Zaidun. Amr tidaklah datang akan tapi si Zaid datang, ya. Jadi ini mempertentangkan kalau si Amr enggak datang, sebagai lawannya si Zaid datang, ya. At-tasi'u hatta lil jam'i bainal muta'atifaini nahu yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Yang ke-9 hatta untuk menghimpun dua ataf, ya, dua ma'tuf. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Contohnya para manusia itu mati sampai para nabi pun mati, ya. Wa adabnu ajurruma min hurufil atfi imma nahu jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Dan Ibnu Jurum ini menggolongkan imma sebagai bagian dari huruf ataf. Contohnya jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang, ada kalanya si Zaid dan ada kalanya si Amr. Wal madhabu sahih fi imma hadhihi annaha laysat harfa atfin wa innama hiya harfu tafsilin wal atifu wal wawu. Dan madhab yang sahih, pendapat yang sahih dalam masalah imma, bahwasanya ia bukanlah huruf ataf, hanya saja ia adalah huruf tafsil, ya. Jadi innam itu huruf tafsil. Wal atifu wal wawu, dan yang menjadikan dia ataf adalah huruf wawunya, ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa semua contoh yang ada imanya pasti di katanya ada wawunya. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan dia ataf bukan imanya tapi wawunya, ya, seperti itu. Qala Suhaili, telah berkata Suhaili, mata ra'aita harfan min hurufil atfi ma'al wawi fal wawu hiya al-atifatu dunahu, ya, ila akhiri nataijul fikar halaman 22. Ya, berkata Suhaili, ya, kapan saja kau melihat adanya huruf dari huruf ataf yang bersama dengan huruf wawu, maka wawu itulah yang menjadi huruf atafnya, bukan yang lainnya. Ya, jadi kalau ada huruf yang dibilang huruf ataf tapi ada wawunya, maka yang menjadikan ya ataf bukan huruf tersebut tapi huruf wawunya, seperti imma, ya. Fawaidu wa tambihat, ya, faidah-faidah dan tambihat, catatan-catatan khusus. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun walakin qulu ma syaa Allah summa syaa fulanun, ya. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun. Jangan kamu berkatakan, ya, masya Allah wa syaa fulan, betapa kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah summa syaa fulanun, ya. Akan tapi katakanlah betapa kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jadi kita tidak boleh mengatakan, ya, masya Allah wa syaa fulan. Karena seperti yang dijelaskan tadi, waw itu maknanya adalah musyarakah. Dan tidak mungkin, ya, keinginan Allah itu dia disertai dengan keinginan manusia. Ini salah satu bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan masya Allah summa syaa fulanun, ya. Kehendak Allah kemudian kehendak fulan, ya, pakai summa. Qala, ya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, lianna summa litartibi wat tarahi, ya. Fatufidu anna al-ma'tufa aqallu rutbatin min al-ma'tufi alaih, ya.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan mana hadis ini, beliau mengatakan li'anna summa litartibi wat tarahi, karena sesungguhnya summa itu untuk tartib urutan, wat tarahi jeda waktu, fatufidu annal ma'tufa, maka summa ini memberikan faedah bahwasanya ma'tufnya aqallu rutbah, ya, lebih rendah derajatnya, lebih rendah urutannya minal ma'tuf alaih, dari ma'tuf alainya. Jadi dalam kalimat masyaallah summa sya fulanu, ini menunjukkan bahwa fulan ini kedudukannya tentu lebih rendah daripada ma'tuf alaih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Qaulul Mufid jilid 3 halaman 103. Baik, kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, atfu summa lil ismil mufradi lam yaqa' fil Qur'ani wa inna ma ja'at 'atifatan lil jumlah ila akhir dirasat li usulubil Qur'an. Ya, huruf ataf summa untuk isim mufrad tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Hanya saja summa dalam Quran itu adanya untuk jumlah. Ini sebagai informasi tambahan saja, ya. Kemudian yang al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, yashtaratu fi la walakin wa am wa hatta an yakuna al-ma'tufu biha isman mufradan. Qala Ibnu Hisham wa bal ala sahih al-Mughni halaman 250. Disyaratkan pada huruf ataf la, lakin, am dan hatta bahwasanya matufnya itu isim yang mufrad, isim mufrad, ya, enggak boleh bukan mufrad. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, wa bal ala sahih, begitu juga bal menurut pendapat yang sahih. Jadi la, lakin, am dan hatta kemudian bal, ini disyaratkan bahwasanya matufnya itu harus isim mufrad. Kemudian yang keempat, ya, al-faidatu rabi'ah, lam taqa hatta al-'atifah, lam taqa hatta al-'atifatu fil Qur'anil Karimi 'ala sahih wa kadzalika lakin al-'atifatu yunzaru dirasat li usubil Qur'an. Tidak terdapat hatta yang merupakan huruf ataf dalam Al-Qur'an atas pendapat yang sahih. Begitu pula lakin, huruf ataf tidak pula terdapat dalam Al-Qur'an. Ini bisa dilihat dalam kitab Dirasat li Ushul Al-Qur'an. Al-faidatul khamisah, faedah yang kelima, min syurutil ma'tufi bi hatta an yakuna ba'dan minal ma'tufi alaihi aw juz'an minhu. Di antara syarat-syarat ma'tuf dengan hatta bahwasanya ma'tufnya itu harus bagian atau juz'an, ya. Ya, ini sebagian dari ma'tuf alaihi. Nahu akaltu sama kata hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kita tahu bahwasanya kepala itu bagian dari ikan. Jadi ini syarat dari penggunaan hatta. Wa fi qoulil musannifi wa hatta fi badil mawadi isyaratun ila anna al-'atfa bi hatta qalilun. Dan perkataan musannif, ya, hatta di sebagian tempat ini adalah isyarat bahwasanya huruf ataf dengan hatta itu sedikit penggunaannya. Fahiya turabu harfu jarin idza dakhalat ala ismin majrurin. Ya, maka dia di-i'rab sebagai huruf jar apabila masuk atas isim yang dijarkan. Au mudhari'un mansubun. Atau di-i'rab sebagai ini au mudhari'in mansub, au mudhari'in au mudhari'in mansubun, ya. Ini bacanya au mudhari'in mansubun. Ya, takdirnya idza dakhalat ala mudhari'in faman fatu'rabu, ya, mansubun, ya, seperti itu. Fayu'rabu mansubun. Apabila hatta ini kemasukan atas fi'il mudhari, maka dia di-i'rab sebagai mansub. Oh, afwan, ini au mudhari'in mansubin, atau kemasukan atau masuk kepada mudhari mansub, li anna takunu jaratan lil masdaril muawwal. Benar, ya. Jadi fahiya turabu harfu jarin idza dakhalat ala sin majrurin aw mudhari'in mansubin li annaha takunu jaratan lil masdaril muawwal min an al-mudmarati wal fi'l al-mudhari nahwu qouli ta'ala. Baik. Maka hatta itu di i'rab huruf jar apabila masuk atas si majrur atau fi'il mudhari yang mansub. Karena hatta ini menjadi huruf jar untuk masdar muawwal an, ya, al-mudmarah, dan juga fi'il mudhari.
Qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Di sini jadi contoh adalah hiya hatta matla'il fajr. Jadi hatta ini bisa sebagai huruf jar. Contohnya ayat ini. Hatta matla'i, ya. Kenapa matla'i? Karena hatta di sini sebagai huruf jar. Wa qouli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Ya, dan di sini ada di ayat ini menunjukkan bahwasanya hatta itu juga termasuk huruf yang menasabkan. Hatta yatabayyana. Wa turabu harfu ghayatin wa ibtida'in idza dakhalat ala fi'il madhi. Qali ta'ala hatta zurtumul maqabir, ya. Kalau hatta kemasukan atas fi'il madhi, ya, maka dia di-i'rab sebagai harfu ghayatin wa ibtida'in. Nah, ini cara mengirab saja. Taib, hukmul ma'tufi bi harfil atfi, hukum ma'tuf dengan huruf ataf. Qala al-musannifu fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafatta aw ala majzumin jazamta taqulu qama zaidun wa amrun wa ra'aytu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Berkata musannif, maka jika engkau atafkan ia atas yang marfu engkau rafakan, atau atas yang mansub engkau nasabkan, atas yang mahfud yang majrur engkau jarkan, atau atas yang majzum engkau jazamkan. Jadi ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihi. Kalau ma'tuf alaihinya marfu, ya marfu dia, dan seterusnya. Taqulu qama zaidun wa amrun. Contohnya qama zaidun wa amrun. Ini contoh yang ma'tuf alaihinya marfu. Wa ra'aitu zaidan wa amran. Ini contoh yang mansub. Wa marartu bi zaidin wa amrin. Ini contoh yang majrur. Wa zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Ini contoh yang majzum. Ya. Asy-syarhu, penjelasan. Ba'da an dzakara musannifu ahrufal atfi atba'a dzalika bi bayani hukmil ma'tufi biha wa annahu yatba'ul ma'tuf alaihi fi i'rabihi. Ya, setelah musannif menjelaskan, menyebutkan huruf-huruf ataf, kemudian ia mengiringi pembahasannya dengan menjelaskan hukum ma'tuf, ya, dengan huruf ataf, dan bahwasanya ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihi dalam hal i'rabnya saja, ya. Jadi salah satu kemudahan memahami huruf ataf, satu-satunya yang harus sama dalam pembahasan ataf ma'tuf itu hanya i'rabnya saja. Ya, ketika kita bahas na'at banyak sekali yang harus sama, ya, selain i'rabnya, kemudian masalah ta'rif dan tankirnya, kemudian masalah adatnya banyak. Tapi kalau kita bahas ataf ma'tuf, yang harus sama hanya satu, yaitu i'rabnya. Kalau yang diikuti marfu udah sebatas ini aja. Tidak ada syarat yang lainnya. Jadi insyaallah ini mudah. Fa idza kana al-ma'tufu alaihi marfu'an kana al-ma'tufu marfu'an nahu qouli ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluhu, ya. Jadi kalau ma'tuf alaihinya marfu, maka ma'tufnya pun marfu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya, dan maha benar Allah dan juga rasulnya. Ini surat Al-Ahzab ayat 22, An-Nisa ayat 13, dan An-Nisa ayat 136. Faqalu rasuluhu ma'tufun ala ma qablahu wa lafdzul jalalati Allahu wal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaihi fi rabihi tabi'ahu fi rafihi wa alamatu rafi dhammatu. Wa in kana al-ma'tufu alaihi mansuban kana al-ma'tufu mansuban nahu qali ta'ala wa may yutillaha wa rasulahu. Ya, faqaluhu rasulahu ma'tufun ala ma qablahu tabi'ahu fi nasbihi alamatu nasbihi al-fathatu wa alamatu nasbil fathatu dhar al-akhiri, ya. Mayutillah wa rasulahu. Karena Allah di sini maf'ul bihi, maka dia mansub. Kemudian karena Allah lafzul jalalah ini mansub, maka rasulah karena dia matuf kepada Allah, dia pun mansub, ya. Wa in kana al-ma'tuf alaihi majruran kana al-ma'tufu majruran nahwu qouli ta'ala aminu billahi wa rasulihi, ya. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini contoh billahi wa rasulihi. Rasuli mengikuti lafzul jalalah Allah yang majrur, sehingga rasuli pun ikut majrur, ya. Faqauluhu rasulihi ma'tufun ala ma qablahu tabi'ahu fi jarrihi wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Wa in kana al-ma'tufu alaihi majzuman kana al-ma'tufu majzuman. Jadi kalau ma'tuf alaihi majzum, maka ma'tufnya pun majzum. Lahu qouli ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian beriman dan juga bertakwa. Faqauluhu tattaqu ma'tufun ala ma qablahu wa huwa
tu'minu wal ma'tufu yatba'ul ma'tuf alaihi fi rabihi tabi'u fi jazmihi wa lam tujazmihi hasfun nuni. Ya, jadi contohnya wa in tu'minu wa tattaqu. Ya, kalau tu'minu ini yang menjadikan dia majzum adalah kalimat jawab syarat ya. Dengan in tu'minu. Adapun tattaqu kenapa dia majzum juga? Karena dia matuf ke tu'minu yang majzum, sehingga tattaqu pun ikut-ikutan majzum ya. Kemudian kita lihat sini ada catatan penting, qaulul musannif Zaidun lam yakum wa lam yaqud ya. Kan tadi ketika menjelaskan contoh atau matuf yang majzum, Ibnu Rajab Al-Hanbali menggunakan contoh Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Zaid itu tidak berdiri dan tidak duduk. Saqata min nuskhatil makudi ya. Contoh ini gugur ya dari nuskhah al-makudi. Walaysa jazmu fi yaqudu bil atfi wa inna bilam. Dan contoh Zaidun lam yakum wa lam yaqud yang menjadikan yaqud itu majzum bukan wawunya tapi lamnya ya. Wa tashihul misal, dan sebagai koreksi contoh, jadi menurut Syekh Malik bin Salim ya, kalau contohnya Zaidun lam yakum wa lam yaqud, ini bukan contoh atau matuf ya. Memang wawunya huruf ataf, tapi yang menjadikan dia majzum adalah lamnya, lam yaqud. Kalau kita mau mengoreksi contoh ini biar betul ya secara kaidah, kita katakan Zaidun lam yakum wa yaqud ya. Zaidun lam yakum wa yaqud. Jadi lamnya enggak perlu diulang dua kali. Cukup Zaidun lam yakum wa yaqud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Wal ansabu law qala Zaidun lam yakul wa yashrab. Dan yang paling ahsan, yang paling bagus, kalau sekiranya musannif mengatakan Zaidun lam yakul wa yashrab. Ya, Zaid tidak makan dan tidak minum. Ya, karena makan dan minum ini dua perbuatan yang beriringan, sehingga lebih cocok untuk dijadikan contoh. Ya, Zaidun lam yakul wa yashrab. Ya, Zaid tidak maka tidak pula minum. Karena kalau contoh Zaidun lam yakum wa yaqud ini kurang beriringan. Karena berdiri itu lawannya tidak mesti duduk, bisa jadi tiduran ya, rebahan dan sebagainya. Taib. Sini ada catatan kaki yang keempat, Muhammad minal ayat 30. Tadi ayat wa in tu'minu wa tattaqu, tatimmatul ayat ya. Lanjutan ayatnya yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ya, ini sebatas tambahan saja. Tapi barangkali cukup ya sampai di sini penjelasannya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.